Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan dipimpin. Siapa berdoa? Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Pada bab minggu kemarin kan kalian mempelajari tentang sistem jaringan pada tumbuhan. Sekarang kita akan mempelajari struktur jaringan pada hewan. Ciri dari sel hewan itu uniselular atau multiselular? Multiselular. Jadi dia mempunyai banyak sel. Dari kumpulan banyak sel itu nanti akan membentuk apa? Jaringan. Jadi sebelumnya tingkatan organisme itu kan dimulai dari apa saja? Sebelum sel ada apa? Ya, molekul, atom dan molekul ya. Terus selanjutnya membentuk sel. Sel akan membentuk jaringan akan membentuk organ akan membentuk sistem organ. Jadi sistem organ akan membentuk organisme. Saya akan menjelaskan mengenai masalah jaringan dasar pada hewan. Jaringan dasar pada hewan itu ada berapa saja? 4. Ada 4 apa saja? Yang pertama? Jaringan epitel, ikat, otot, saraf. Benar ya. Ya, macam jaringan epitel itu kan ada 3. Yang pertama bentuknya itu pipi. Terus yang kedua bentuknya kubus. Sedangkan yang ketiga bentuknya batang. Yang membedakan dari ketiga gambar ini adalah kalau yang epitel pipi ini intinya ada di tengah. Terus kalau pada kuboid intinya ada di tengah juga kan, tetapi intinya itu besar. Ya, sementara pada batang ini intinya berada di dasar sel. Ini kan merupakan jaringan epitel. Ini kalau sesuai dengan namanya, nanti kalau selapis, hanya selapis, jadi namanya apa ini? Epitel apa? Pipi selapis, atau nama ilmiahnya squamosum simplex. Jadi ini squamosum simplex. Di dasarnya ini ada suatu penumpu. Penumpu ini dinamakan apa? Membrana basalis. Jadi untuk tempat menumpunya sel tersebut. Terus kalau pada kuboid, jadi namanya apa ini? Sel apa? Epitel kuboid apa? Kompleks. Kenapa kok kompleks? Kan lebih dari satu lapis tuh. Ini masih selapis. Kalau yang berlapis itu ya di atasnya, di sini itu ada lagi. Jadi ini namanya epithelium kuboid simplex. Kalau ini namanya columnar simplex. Baru ya nanti kalau di sini ada lagi epitelnya. Nah, ini baru namanya epithelium squamosum complex. Begitu juga pada kuboid ini namanya, kalau ini nanti ada selnya lagi, jadi namanya apa? Kuboid kompleks. Di sini juga seperti itu. Jadi kita hanya menghafalkan nama dasarnya saja. Nah, ini contoh dari jaringan epitel. Ini perwakilan dari mamalia ya. Itu pada gambar itu pada tenggorokan itu epitelnya berbentuk apa? Namanya? Tenggorokan, bagian tenggorokan. Ya, itu namanya pseudokompleks. Jadi epitelnya seperti ini, epithelium columnar
pseudo kompleks. Terus itu ada silianya. Jadi seandainya kita itu batuk ya, itu batuk itu kan disebabkan oleh benda asing yang masuk ke dalam tenggorokan kita. Nah, itu sama silianya itu dia silianya itu pekat, terus akhirnya kita akan batuk. Terus pada hati itu namanya jaringan epitel apa? Ya, kan dilihat dari bentuknya. Kuboid simplex. Terus kalau pada paru-paru bentuk jaringannya di mana? Squamosum simplex. Kenapa kok dia itu kok simplex? Itu Bu, mempermudah pertukaran. Benar, karena kan di organ paru-paru itu terjadi proses pertukaran antara CO2 dan O2. Di situ kan terjadi proses difusi. Jadi kan menyesuaikan epitelnya selapis. Kalau berlapis nanti kan sulit. Terus itu ada ada kolumner simplex, contohnya pada organ pencernaan. Jadi organ pencernaan kita itu bentuk jaringannya kolumner. Terus yang terakhir itu pada uretra ya, itu jaringannya kolumner kompleks. Nah ini macam jaringan otot. Jaringan otot pada hewan itu dibedakan menjadi berapa? 3. Apa saja? Ya. Terus cara kerjanya gimana? Kalau otot polos itu cara kerjanya? Tidak sadar. Bentuknya gimana itu? Seperti apa? Gelondong. Ya benar, bentuknya seperti gelondong dan mempunyai inti. Letak intinya berada di tengah. Kalau pada jaringan rangka atau luri itu bentuknya silinder. Terus intinya berada di mana? Di pinggir. Cara kerjanya gimana kalau hubungannya dengan rangka? Sadar, kan hubungannya dengan alat gerak. Terus yang terakhir otot jantung. Struktur gambarnya itu seperti ya seperti itu loh, seperti otot rangka itu sama. Yang membedakan adalah letak inti dan percabangan. Kalau pada otot rangka itu kan tidak mempunyai percabangan dan intinya terletak di pinggir. Kalau otot jantung itu dia itu mempunyai percabangan dan intinya berada di tengah. Dari sini ada yang ditanyakan atau yang kurang jelas? Oh ya, Dari jaringan otot itu sendiri sebagai apa, Bu? ya, fungsi dari jaringan otot itu sebagai organ gerak, karena kan otot itu mengandung miofibril. Serabut-serabut otot itu nanti ada kaitannya dengan saraf yang nanti akan saya jelaskan. Ya. Terus ada yang ditanyakan lagi? Ya lanjut ya. Jaringan saraf. Jaringan saraf itu merupakan nama lainnya adalah neuron atau sel saraf. Di situ terdapat banyak ya selnya itu ada berapa? 3. Itu merupakan yang jelas itu adalah bagian dari badan selnya. Sudah tahu belum bentuk struktur sel saraf atau jaringan saraf? Belum. Ya saya jelaskan. Gambarnya kan seperti ini. Ini gambar dari neuron sel saraf. Di tengah ini namanya inti sel, terus bagian yang besar ini namanya badan sel. Terus ini dendrit. Nah, penjuluran yang panjang dari badan sel itu disebut akson. Akson itu mempunyai apa namanya ini? Selubung mielin. Selubung mielin ini fungsinya untuk menutrisi akson. Di sini kan ada ujung akson. Ujung akson nanti ada pertemuan lagi
yang disebut dengan sinapsis. Jadi sinapsis itu adalah hubungan antara neuron satu dengan neuron lainnya. Ini dari gambar sel saraf atau neuron. Jadi ini hanya satu saja, kecil. Sel saraf ini ya, seandainya dia sudah dewasa, sudah mati, dia sudah tidak bisa dibentuk lagi. Jadi sangat berbahaya kalau seandainya ini terputus. Makanya kita jangan sampai mengkonsumsi makanan yang mengakibatkan saraf kita itu terputus ya. Seperti alkohol itu dapat menyebabkan gangguan pada saraf. Dari sini ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada, Bu. Ya? Saya mau bertanya, saya pernah dengar ada saraf sensorik sama saraf motorik, itu seperti apa? Ya, pertanyaan yang bagus. Saraf sensorik dan saraf motorik. Kalian tahu nggak mekanisme dari gerak sadar dan tak sadar? Belum tahu. Gerak sadar dan tak sadar. Saya tulis di sini, kelihatan nggak? Nggak tahu, saya tulis. Ini kan terjadi mekanismenya seperti ini, dimulai dengan adanya rangsangan. Rangsangan ini nanti akan diterima oleh reseptor. Dari reseptor akan diteruskan oleh namanya neuron sensorik. Dari neuron sensorik diteruskan ke sistem saraf pusat. Terus diteruskan ke neuron motorik, ke efektor, dan terjadilah gerakan. Ini ya, tadi kan yang ditanyakan neuron sensorik dan neuron motorik. Jadi itu mekanismenya seperti ini. Ketika ada rangsangan itu akan diterima oleh reseptor. Reseptor itu berupa apa? Indra, Bu. Benar, berupa indera. Jadi bisa indera kelima kita pada tubuh kita, misalnya pada tangan. Terus akan diteruskan oleh saraf sensorik. Jadi saraf sensorik ini tadi fungsinya untuk menerima rangsangan dari reseptor yang akan diteruskan ke sistem saraf pusat. Terus di sini kan ada motorik. Nah, motorik itu fungsinya melanjutkan, jadi meneruskan rangsangan dari sistem saraf pusat ke efektor. Dari efektor ini nanti akan terjadi gerakan tadi. Nah, efektor itu tadi itu menuju ke otot yang tadi sampai tanyakan. Nah, sistem saraf pusat itu kan ada dua, Bang. Otak sama Sum-sum belakang. otak sama sumsum tulang belakang. Seperti yang saya bicarakan tadi, gerak biasa itu terjadi ketika ada rangsangan. Jadi yang membedakan, kalau gerak biasa itu mekanismenya seperti ini, dari rangsangan reseptor sensori ke otak. Jadi kalau ini otak, ini gerak sensori, gerak sadar. Tapi kalau nanti ke sumsum tulang belakang itu gerak tak sadar. Ya, dari sini apakah ada yang perlu dipertanyakan lagi? Sudah cukup jelas? Jelas. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Semoga cita dan cinta kalian semua tercapai. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.